Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari ini dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku bernyanyi." Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, pelayanan Tuhan Yesus didahului oleh Yohanes Pembaptis yang bertugas merintis jalan bagi Yesus. Tugas ini mulia karena ia mempersiapkan manusia bagi kedatangan Sang Juru Selamat. Apa yang Yohanes lakukan sebenarnya? Ia menyerukan pertobatan. Bertobat berarti berbalik, yaitu berbalik dari kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah menuju hidup yang selaras dengan firman atau kehendak Allah. Bertobat berarti membiarkan Sang Juru Selamat berkarya di dalam hidupnya. Seruan Yohanes ternyata berdampak luar biasa. Penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea,
dan dari seluruh daerah sekitar Yordan memberi respon dengan mengakui dosa dan memberi diri dibaptis. Walau demikian, ada juga orang-orang yang mengeraskan hatinya terhadap seruan Yohanes. Mereka adalah orang Farisi dan orang Saduki. Yohanes bahkan menyebut mereka ular beludak, berbisa dan jahat. Orang Saduki mengebiri firman Tuhan, sementara orang Farisi menambahkan berbagai aturan pada Taurat. Mereka terjebak pada legalisme dan agama pahala, sehingga berpendapat bahwa keselamatan dapat diperoleh dengan melakukan Taurat. Karena itu, meski mereka datang untuk dibaptis, Yohanes dengan keras mengatakan bahwa sesungguhnya hati mereka tidak sungguh-sungguh bertobat. Maka Yohanes pun memperingatkan mereka tentang api penghakiman yang mereka akan hadapi jika mereka tidak sungguh-sungguh bertobat. Memang tidak semua orang merespon Injil secara positif. Kita tentu senang jika orang menyambut Injil dan mengalami perubahan hidup. Namun bagaimana jika tidak demikian? Tentu saja kita tidak boleh membenci orang yang demikian. Kita tetap harus menyatakan kebenaran Injil kepada setiap orang, bagaimanapun orang itu menanggapinya. Namun tidak kepada setiap orang kita dapat bersikap seperti sikap Yohanes terhadap orang Farisi dan orang Saduki. Kita perlu melihat bahwa Yohanes pun bijak dalam bersikap. Dia tahu terhadap siapa dia harus bersikap tegas. Kita pun harus demikian. Maka kita perlu memohon pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk berbagi Injil dengan bijaksana, sehingga orang tidak menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena sikap kita. Kita terus berdoa supaya kita dimampukan untuk menjadi pembawa berita atau keselamatan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang terus mengingatkan kepada kami agar kami semangat di dalam memberitakan kasih-Mu dengan sikap hati yang bijaksana, bertanggung jawab, dan sungguh-sungguh percaya berserah kepada Allah. Untuk itu berikan kami hikmat agar kehidupan kami, tutur kata kami, sikap kami boleh mewartakan kasih Allah kepada sesama di lingkungan sekolah, di lingkungan bekerja, di tengah-tengah keluarga, terlebih di tengah-tengah masyarakat. Kami rindu agar hidup kami menjadi terang dan garam bagi sekeliling kami. Kami pun mau berdoa untuk jemaat Tuhan, baik di GKMI Salatiga maupun di cabang-cabang yang saat ini sedang terbaring sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa, Tuhan kiranya menjamah mereka, memberikan kesembuhan dan memulihkan mereka. Kami sungguh percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil bagi kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, memberkati umat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Mereka yang bergumul dengan perekonomian, Tuhan berkati pekerjaan mereka. Mereka yang bergumul dalam relasi dan segala sesuatu yang saat ini sedang mereka rindukan, Tuhan kiranya juga turut campur tangan dan memberkati. Anak-anak Tuhan yang masih sekolah, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat, kepandaian dan kecerdasan. Kami percaya Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang terbaik bagi mereka. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Kami mau sambut hari ini dengan penuh ucapan syukur, dan biarlah hidup kami senantiasa memancarkan terang kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, pakai kami hari ini agar melalui hidup kami Tuhanlah yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.